Pernah nggak sih Anda lagi duduk di meja kerja, mungkin di pertengahan karir, terus ngerasa stuck, lumpuh, dan diam-diam Anda mikir, kapan ya pencerahan hidup saya datang? Ya, semacam momen sinematik gitu, di mana tiba-tiba langit terbuka dan tujuan hidup Anda langsung terungkap sejelas-jelasnya, kayak kesambar petir. Nah, kalau Anda lagi nungguin sambaran petir itu, tenang, Anda nggak sendirian kok. Tapi, dan ini yang penting banget ya, dari berbagai riset psikologi dan perilaku, ternyata justru nungguin pencerahan kayak gini yang malah bikin kita jalan di tempat. Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Mari kita selami lebih dalam. Hari ini kita bakal merombak total cara kita melihat yang namanya tujuan hidup. Kita nggak akan lagi pakai pola pikir pasif yang cuma nunggu tujuan itu buat ditemukan. Nggak gitu mainnya. Kita akan bahas gimana caranya dengan sengaja menciptakan dan ngebentuk tujuan itu dari waktu ke waktu, tentunya berdasarkan data dan riset para ahli. Biar gampang, ini peta jalan kita hari ini. Kita bakal mulai dari membongkar mitos wahyu, lanjut ke penemuan internal, lalu ngebahas gimana tindakan menciptakan kejelasan, nemuin tujuan sehari-hari, syarat kontribusi, sampai akhirnya merangkul evolusi. Intinya, kita bakal mecah topik eksistensial yang super berat ini jadi fase-fase yang masuk akal dan bisa langsung Anda praktekin. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Mitos wahyu, atau mengungkap kebenaran di balik sambaran petir tadi. Di sini kita bakal lihat kenapa terlalu banyak mikirin tujuan hidup itu seringnya malah bikin kita terjebak di siklus kecemasan yang bikin pusing sendiri. Gini, kita itu sering banget kejebak sama konsep yang salah kaprah, sebut saja mitos wahyu. Ini tuh asumsi di mana kita mikir seolah-olah kita lagi duduk manis di ruang tunggu, nungguin pencerahan yang turun tiba-tiba dan sifatnya statis. Padahal, berbagai riset ngasih tahu kita kalau realitasnya sama sekali nggak gitu loh. Menciptakan tujuan hidup itu sifatnya aktif, iteratif, alias terus-menerus dan berkembang. Ibaratnya, tujuan hidup itu nggak kayak harta karun yang sembunyi di balik batu nunggu buat ditemuin. Tapi lebih kayak rumah yang harus Anda bangun secara sadar. Nah, buat Anda yang mikir, ini mah cuma omongan motivasi aja, tunggu dulu. Data sains yang kuat banget mendukung hal ini. Riset dari JAMA Network Open dan PNAS ngebuktiin kalau punya tujuan hidup yang sengaja kita ciptakan, nyambung langsung sama hal-hal luar biasa. Kayak apa? Peningkatan harapan hidup, penurunan gejala depresi yang lumayan signifikan, dan kepuasan hidup yang jauh lebih tinggi. Jadi, punya tujuan hidup itu benar-benar jadi penstabil pas kita lagi kena badai. Ini bukan sekedar feel good, ini serius banget buat hidup kita. Lanjut ke bagian 2, penemuan internal, melihat ke dalam tanpa titik buta. Selanjutnya, kita akan bahas gimana sih kita mulai ngebangun tujuan itu lewat refleksi diri, tapi sambil tetap waspada banget sama jebakan dari cara kita menilai diri kita sendiri. Pernah dengar istilah anestesi kompetensi? Di ilmu strategi perilaku, ini tuh konsep brilian yang ngejelasin salah satu hambatan terbesar kita. Maksudnya gini, kita sering banget ngabaikan bakat atau kekuatan terbesar kita, cuma gara-gara hal itu kerasa natural dan biasa aja buat kita. Pernah nggak sih Anda ngerjain sesuatu dengan jago banget, tapi Anda anggap remeh karena itu kerasa gampang banget? Nah, karena bakat alami itu datang tanpa perlawanan, kita jadi berasumsi kalau itu juga gampang buat orang lain. Akibatnya apa? Kita jadi buta sama apa yang sebenarnya paling kita kuasai. Cermin internal kita itu sering banget terdistorsi. Terus gimana dong cara ngakalin titik buta ini? Gampang, Anda butuh umpan balik dari luar yang objektif. Coba deh temui 5 orang yang benar-benar Anda percaya, bisa mentor, rekan kerja, atau teman lama, terus ajuin 3 pertanyaan ini ke mereka. 1. Apa yang saya lakuin dengan sangat baik? 2. Kelihatannya aktivitas apa yang paling saya nikmati? Dan 3. Menurut kalian, gimana saya bakal ninggalin jejak di dunia? Jawaban dari mereka ini bakal jadi kompas yang super akurat karena mereka bisa ngelihat potensi dan kekuatan Anda dari sudut pandang yang seringnya terlalu dekat buat Anda lihat sendiri. Masuk ke bagian 3, tindakan menciptakan kejelasan, data dari melakukan sesuatu. Nah, di sini kita bakal pindah gigi nih. Dari yang tadinya cuma refleksi ke dalam, jadi tindakan keluar. Kita harus patahin mitos yang bilang kalau kita bisa nemuin hidup bermakna cuma dari mikir doang. Ada satu prinsip mendasar yang harus Anda ingat. Kejelasan itu seringnya datang setelah kita bertindak, bukan sebelumnya. Otak manusia itu kacau banget kalau disuruh analisis di ruang hampa. Otak kita butuh data dari dunia nyata. Kalau Anda cuma overthinking terus tanpa bertindak, Anda nggak bakal nemuin kenapanya hidup Anda, yang ada malah makin cemas. Anda harus ngasih pikiran Anda bukti objektif, biar bisa ngenalin apa yang benar-benar nyalain semangat Anda. Jadi praktiknya gimana nih? Intinya ada di eksperimen, dan tenang aja, nggak perlu yang beresiko tinggi kok. Coba deh lakuin hal kecil, misalnya jadi sukarelawan buat satu proyek, ambil kelas pengantar di subjek yang sama sekali nggak Anda ngerti, atau sesimpel gabung sama kebun komunitas lokal. Kenapa harus begini? Karena tiap tindakan kecil ini ngasilin titik data.
Ini bakal nyiptain lingkaran umpan balik yang ngasih tahu Anda kemana arah energi Anda ngalir dengan sendirinya. Sekarang bagian 4, tujuan sehari-hari, menemukan makna di sela-sela rutinitas. Di sini kita akan tantang anggapan yang bilang kalau tujuan hidup itu harus selalu diwarnai perubahan karir yang masif atau pencapaian heroik yang masuk berita utama. Ada studi kasus yang luar biasa kuat soal ini. Riset tentang pekerja rumah sakit ngebuktiin kalau petugas kebersihan yang ngerasa pekerjaannya paling bermakna, ternyata nggak ngelihat diri mereka cuma sebagai orang yang buang sampah atau ngepel lantai aja. Sama sekali nggak. Mereka merantai ulang cara pandang mereka. Mereka melihat diri mereka sebagai bagian esensial dari proses penyembuhan pasien dengan nyediain lingkungan yang aman dan steril. Ini ngebuktiin banget kan kalau tujuan hidup itu ditemukannya di bagaimana kita ngerjain rutinitas harian kita, bukan cuma di apa judul jabatan kita. Semuanya itu soal niat. Bagian 5, syarat kontribusi, menghubungkan nilai dengan kebutuhan. Tujuan yang benar-benar sejati itu jarang banget cuma buat muasin diri sendiri aja loh. Saya mau Anda mikirin ini dalam-dalam sejenak. Kalau misalnya Anda dikasih tongkat ajaib dan Anda bisa ngubah satu hal aja tentang komunitas Anda atau bahkan dunia, apa yang bakal Anda ubah? Tujuan hidup itu butuh persimpangan antara skill unik yang Anda punya sama masalah yang jauh lebih besar dari diri Anda sendiri. Isu spesifik apa yang benar-benar mancing emosi Anda terdalam? Apa yang bikin Anda sungguh-sungguh peduli? Ini cara paling ampuh buat ngidentifikasi di mana sih kontribusi Anda itu paling dibutuhin. Setelah Anda tahu apa yang mau diubah lewat latihan tongkat ajaib tadi, Anda harus langsung biasakan buat cepat bertindak. Jangan biarin itu cuma jadi visualisasi besar yang malah bikin ciut nyali. Ubah visi keren itu jadi langkah kedua. Ambil satu aja langkah kecil yang nyata minggu ini. Itulah jembatan paling real antara nilai-nilai yang Anda yakini dan kebutuhan orang lain. Terakhir, bagian 6, merangkul evolusi sifat tujuan yang dinamis. Kita bakal bahas kenapa punya komitmen sama satu tujuan itu nggak berarti Anda ngunci diri dalam kontrak kaku seumur hidup. Kalau kita lihat dari kacamata psikologi perkembangan, kita bisa banget bebas dari beban ekspektasi yang nggak realistis. Tujuan hidup Anda itu bukan monumen batu yang diam aja. Di akhir usia 20-an atau 30-an, tujuan Anda mungkin fokus di tahap yang baru mulai membuahkan hasil, terus di usia 30-an dan 40-an, fokusnya beralih buat ngebangun karir atau organisasi. Tapi pas Anda masuk usia 50-an ke atas, apalagi kalau anak-anak udah mandiri, konteks hidup Anda kan berubah drastis tuh. Nah, tujuan Anda secara natural juga bakal dikalibrasi ulang, mungkin bergeser ke arah jadi mentor atau aktivisme. Tujuan itu organisme hidup yang ikut berevolusi bareng Anda. Jadi, bersikap fleksibel itu krusial banget. Biar kita bisa memandu evolusi ini, kita perlu ngebayangin masa depan. Coba deh pejamkan mata Anda sebentar dan bayangin diri Anda di usia 40, 50, atau 60 tahun nanti. Apa yang lagi Anda lakuin? Apa yang benar-benar penting buat Anda di titik itu? Dan yang paling penting, kenapa Anda peduli sama hal-hal tersebut? Alasan atau kenapa inti inilah yang bakal jadi bahan bakar murni buat terus nyiptain dan ngebentuk tujuan hidup Anda dari satu dekade ke dekade berikutnya. Sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan yang simple, tapi dijamin bikin mikir keras. Hidup siapa yang jadi lebih baik karena keberadaan saya? Ingat ya, tujuan itu bukan penemuan pasif yang ditungguin aja, tapi sebuah ciptaan yang aktif. Jangan nunggu sambaran petir. Kalau Anda mau berhenti nunggu momen yang sempurna dan mulai bertindak ngebangun versi terbaik dari tujuan Anda hari ini, pertanyaannya, langkah kecil apa yang bakal Anda lakuin sebelum matahari terbenam nanti? Terima kasih udah bergabung di pembahasan mendalam kita kali ini, dan yuk mulai ciptain tujuan Anda dari hari ini.